Aku setameni walau iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Diri Andika, NPM 2201012001 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Lutfi Zaimuddin AS, MPD. Sebelum saya mulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para panjenengan semuanya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Memahami Al-Ahkam. Adapun submateri yang akan saya bahas dapat dilihat pada samping kanan saya, yaitu yang pertama ada pengertian Al-Ahkam, yang kedua ada hukum syar'i, yang ketiga ada hukum taklifi, yang keempat ada hukum wad'i, dan yang terakhir membahas tentang al-hakim atau juga disebut dengan pembuat hukum. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian al-ahkam. Kata ahkam merupakan bentuk jamak dari lafaz hukum yang berarti norma, peraturan. Hukum juga berarti al-man'u atau disebut dengan mencegah, yang berarti mencegah untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Menurut para ahli usul fikih atau disebut dengan usuliyun, yang dimaksud dengan hukum syar'i ialah kitab mencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman para ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Hukum syar'i dibagi menjadi dua macam, yaitu apa saja? Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Baik, selanjutnya hukum taklifi. Hukum taklifi adalah kitab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya, atau pula yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum taklifi ada 5 macam. Apa saja? Yaitu yang pertama ada wajib. Apa wajib itu? Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka akan mendapatkan siksa. Yang kedua ada mandub atau sunat, yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan siksa. Baik, masuk ke poin C, yaitu haram, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila perbuatan itu dikerjakan, maka akan mendapatkan siksa. Baik, selanjutnya yaitu tentang makruh. Apa makruh itu? Makruh yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak akan mendapatkan siksa. Yang terakhir yaitu mubah, yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa. Baik, langsung ke pembahasan yang keempat, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i ialah kitab syarak yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Maka dari itu hukum wad'i dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sebab, yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabab atau juga disebut dengan hukum. Artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabab atau hukum, dan dengan tiadanya sebab tidak terwujudlah suatu musabab
atau disebut dengan hukum. Oleh karena itu sebabnya haruslah jelas lagi tertentu, dan dialah yang dijadikan oleh syari sebagai ilat atas suatu hukum. Poin B yaitu syarat, yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya masyurut, dan dengan tidak adanya maka tidak ada masyurut, dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat masyurut. Oleh karena itu tidak mesti dengan adanya syarat itu ada masyurut. Masuk ke poin yang C yaitu mani atau juga disebut dengan penghalang, yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Langsung ke poin yang kelima yaitu al-hakim atau juga disebut dengan pembuat hukum. Definisi hukum syar'i adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk berbuat, dan ketentuan-ketentuan. Dalam definisi ini dapat dipahami bahwa pembuat hukum adalah pengertian Islam. Dalam pengertian Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakim yaitu Allah menciptakan utusan-utusan yang disebut dengan Rasulullah. Sebelum Allah mengutus para rasul, tidak ada syariat yang berlaku. Dalam hal ini Hanafi mengutamakan dua pendapat. Apa saja? Yaitu yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh kaum Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abdul Hasan al-Asy'ari, yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah tidak diketahui oleh akal semata-mata. Oleh karena itu, seluruh bentuk perbuatan manusia yang terjadi sebelum diangkat utusan-utusan Allah tidak ada hukumnya atau tidak. Pendapat yang kedua yaitu dari kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, berpendapat bahwa hukum dan syariat Allah sebelum dibangkitkan utusan-utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan karena sifat-sifatnya. Poin yang terakhir yaitu kelompok Maturidiyah, berpendapat bahwa pada suatu perbuatan dengan semata melihat pada materi perbuatan itu mempunyai nilai baik dan buruk. Karena itu akal dapat menetapkan suatu perbuatan itu baik atau buruk. Dalam hal ini kelompok Maturidiyah sependapat dengan kaum Mu'tazilah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kata-kata yang menyinggung para panjenengan semua, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.